Kopi pagi, selamat pagi. Yuk, nikmati kopinya. Bacaan pertama pada hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja ayat 1 sampai dengan 15a, dan bacaan Injilnya dari kitab Lukas bab 4 ayat 24 sampai dengan 30. Di dalam bacaan pertama diceritakan tentang Na'anam yang disembuhkan. Na'anam adalah panglima Raja Aram, terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi karena oleh dialah Tuhan memberikan kemenangan bagi bangsa Aram. Namun Na'anam menderita penyakit kusta. Ada seorang anak kecil yang merupakan tawanan orang-orang Aram dari bangsa Israel, bekerja untuk istri Na'anam. Pada suatu hari, anak kecil ini berkata kepada nyonyanya, "Nyonya, apabila Tuhan mau menghadap nabi dari Samaria itu, tentulah nabi itu mau menyembuhkannya." Disampaikanlah hal ini kepada Na'anam, dan Na'anam menyampaikan kepada tuannya, Raja Aram, apa yang dikatakan anak tersebut. Lalu raja memberikan izin bagi Na'anam untuk pergi disertai dengan surat yang ditujukan kepada Raja Israel. Maka pergilah Na'anam menghadap Raja Israel. Apa yang terjadi ketika Na'anam sampai dan menemui Raja Israel? Raja Israel membaca surat yang dikirimkan oleh Raja Aram kepadanya, yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Na'anam, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah membaca surat tersebut, Raja Israel menjadi marah dan dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kesembuhan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Tahu nggak kenapa? Karena pada saat itu pun bangsa Israel banyak yang terkena penyakit kusta. Lalu apa-apaan tiba-tiba Raja Aram mengirim Na'anam kepada Raja Israel untuk minta disembuhkan dari penyakit kusta. Tentu saja Raja Israel marah mendengar itu. Mungkin pikirnya, kalaulah aku bisa, tentu aku akan menyembuhkan bangsaku dulu. Namun segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya lah pesan kepada raja. Bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Na'anam dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Lalu Elisa menyuruh seorang suruhannya untuk mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Na'anam dengan gusar sembari berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah Na'anam dan pergi dengan panas hati. Kenapa dia pergi dengan panas hati? Karena menurut dia tidak dihargai, tidak dihormati. Udah disuruh menghadap, kemudian yang keluar itu adalah suruhannya, dan disuruh ngapain? Disuruh mandi 7 kali berendam di sungai Yordan. Kenapa di sungai Yordan? Kenapa nggak di sungai yang terkenal, sungai yang bagus, yang lebih orang-orang tahu dan orang-orang bangga, yaitu sungai Abana dan Parpar? Kenapa mesti di sungai Yordan yang mungkin lebih kecil dan tidak terkenal, tidak dapat dibanggakan? Kenapa mesti ke sana? Panas hatinya karena merasa tidak dihargai. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka Na'anam turun dan membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu
Pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Apa yang saya baca pada hari ini sungguh menarik. Dari bacaan pertama saja, saya dapat suatu pengertian bahwa apa yang terjadi di sini adalah pada saat itu Naana merindukan kesembuhan bagi dirinya yang menderita penyakit kusta. Maka dirinya pun berani menghadap tuannya dan mengatakan apa yang ia dengar dari anak itu yang merupakan suatu pengharapan kesembuhan baginya. Dan ketika menghadap kepada Raja Israel bukan tanpa tantangan. Karena dia adalah seorang Aram dan dia menghadap raja dari bangsa Israel. Dan tentunya di masa itu perebutan kekuasaan melalui perang adalah sesuatu yang lumrah, yang sudah biasa. Terlebih-lebih lagi ketika raja tersebut membaca surat dari Raja Aram dan menjadi marah hingga mengoyakkan pakaiannya. Ngebayanginnya aja serem banget ya. Ketika di depan dia, rajanya marah dan dia seorang panglima. Panglima dari bangsa Aram, dari Raja Aram. Tentu takut ya. Ada sedikit kegentaran walaupun dia seorang panglima. Karena dia di tanah orang lain. Di hadapan raja bangsa lain. Serta dia di dalam posisi memohon kesembuhan. Inilah kerinduan Naana untuk sembuh dan pengharapannya. Ia memperjuangkan untuk memperoleh kesembuhan. Namun apa yang terjadi ketika dia hanya ditemui oleh hamba dari Nabi Elisa? Terus disuruh berendam 7 kali di Sungai Yordan. Namun Naana kembali diingatkan akan pengharapannya dan kerinduannya terhadap kesembuhan. Ketika diingatkan, maka muncullah kerendahan hati dari dalam dirinya, sehingga ia mau untuk menuruti apa yang sudah dikatakan kepadanya. Lalu apa yang terjadi? Naana memperoleh kesembuhan seperti apa yang diharapkannya. Pada bacaan Injil hari ini di dalam Lukas 4 ayat 24 sampai dengan 30, kita juga menemukan satu hal bahwa Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kata-kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naana orang Syria itu." Kisah dari bacaan pertama dan juga bacaan Injil pada hari ini mengingatkan aku bahwa kita pun seringkali demikian. Kita mengharapkan sesuatu dan mempunyai ekspektasi terhadap suatu keadaan, suatu kondisi yang menurut kita haruslah menghargai kita. Contohnya di dalam keluarga. Tetapi ketika kenyataan tidak berbicara seperti itu. Ketika anak-anak menentang apa yang dikatakan ibunya, ataupun ketika suami lupa untuk melakukan suatu hal yang dipesankan oleh istrinya, lalu istrinya marah. Tapi harapan untuk mempunyai damai sejahtera di dalam keluarga ini yang kembali harus kita ingatkan diri kita sendiri. Kita mau mempunyai damai sejahtera di dalam keluarga kita. Marilah hari ini kita berdoa agar kiranya kita memiliki kerendahan hati, mau mendengarkan orang lain, mendoakan mereka agar damai sejahtera ada di dalam hati kita dan juga hati orang-orang yang kita kasihi, sehingga ada damai sejahtera di dalam keluarga kita. Dadah!